Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik. Anak-anakku, semoga pada pertemuan yang kedua ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, sehingga nanti pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, bermanfaat untuk kita semua. Baik, mengingatkan kembali bahwa pada minggu yang lalu kalian telah belajar di KD yang pertama tentang pertama dengan materi pokok merakit dengan fastener. Nah, semoga kalian sudah memahami materi tersebut. Semoga juga sudah secara tuntas menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas terhadap pemahaman kalian mengenai materi merakit dengan fastener. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai masih dalam pokok bahasan perakitan, tetapi pada yang kali ini kita akan membahas mengenai merakit dengan patri atau solder. Nah, baik. Apa yang ingin kita peroleh dengan membahas mengenai perakitan dengan patri atau solder itu? Pertama tentu kita nanti harapannya kalian bisa memahami bagaimana sebenarnya konsep dasar perakitan dengan patri tersebut. Yang kedua, kalian tahu nanti alat-alatnya bagaimana. Setelah tahu alatnya, kalian diharapkan mampu menggunakannya. Setelah tahu alatnya, mampu menggunakannya, diharapkan kalian nanti bisa mengimplementasikan atau melakukan pekerjaan patri tersebut. Nah, dari tujuan yang telah saya sampaikan tadi, tentu akan kita kelompokkan dalam garis besar untuk memudahkan penyampaian materi. Akan kita bagi dalam 3 kelompok besar. Pertama, kalian harus memahami konsep dasarnya dulu, kemudian mengenal alatnya, kemudian prosedurnya bagaimana. Nah, patri seperti yang bisa kalian lihat seperti ini, patri ya, seperti ini. Secara sekilas kalau kalian perhatikan mirip dengan solder, ya kan? Ini kebetulan yang saya contohkan ini patri dengan yang ditenagai oleh listrik. Nah, nanti ada yang dari panas, dari api. Macam-macam kalau di pasaran. Nah, kebetulan yang saya contohkan ini yang ditenagai dari listrik, jadi sekilas bentuknya seperti solder, hanya beda di ujung. Lihat ujungnya. Nah, ini ujungnya ini keluar panas ya. Sama-sama keluar panas tapi beda bentuk ujung dengan solder, sehingga sering mengatakan bahwa pekerjaan mematri itu sama dengan pekerjaan menyolder, serupa tapi tidak sama, beda peruntukan ya. Kalau kita lihat sekilas seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke konsep dasarnya bagaimana. Nah, kita lihat mematri atau menyolder itu sebenarnya menyambungkan 2 buah logam. Proses penyambungan logam sama. Ketika kita membahas masalah merakit dengan fastener, ya dia menyambung dengan logam, cuma dia gunakan alat-alat fastener. Nah, sekarang kalau patri bagaimana? Sama, menyambung logam, 2 buah logam disambung, dikaitkan, dilekatkan. Nah, baik logam ini jenisnya sama maupun jenisnya berbeda. Nah, bahan yang digunakan untuk apa istilahnya mematri atau mensolder, nah itu bahan-bahan yang memang secara khusus atau secara spesifikasinya memang khusus digunakan untuk bisa melekatkan proses atau 2 logam untuk menjadi satu tersebut. Nah, berarti apa? Berarti memiliki titik lebur. Karena apa? Karena proses penyambungannya melalui proses pemanasan. Nah, melalui proses pemanasan sehingga bahan-bahan yang digunakan, bahan pengisi atau bahan yang digunakan untuk melekatkan itu memiliki titik lebur di bawah logam yang akan dipatri. Karena apa?
proses mematri atau mensolder ini yang lebur bahan pelekatnya, istilahnya kalau kita analogikan seperti solder, timah soldernya yang lebur, tapi kan logam induknya atau logam yang mau direkatkan kan tetap, sehingga bahan patrinya ini memang titik leburnya di bawah dari logam yang akan dipatri, ya, bisa dipahami ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan mematri agar memperoleh hasil patri yang baik. Yang pertama, bahwa bidang patri itu bersih. Maksudnya apa? Karena ketika kita ada dua buah logam yang mau kita patri, bidang patrinya itu kotor entah kena ada lapisan cat yang belum bersih betul, atau kena bekas tangan kita, itu kan ada keringat yang nempel basah hingga nempel di sana, itu akan mempengaruhi hasil pematrian. Sehingga pastikan ketika mau mematri, bidang patrinya itu bersih. Sama halnya ketika kita mau mensolder rangka komponen elektronik ke PCB, kan kaki komponen harus bersih, PCB-nya juga harus bersih, seperti itu. Kemudian menggunakan bahan pelumer. Bahan pelumer ini kalau istilah di patri itu istilahnya adalah flux. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk melawan oksidasi. Jadi bidang yang mau dipatri dikasih pelumer, kemudian bahan pengisinya juga dengan pelumer juga. Untuk apa? Untuk melawan oksidasi, melapisi logam dengan, sehingga tidak terjadi kalau oksidasi? Korosi, betul. Yang berikutnya, suhu pemanasan harus tetap. Kenapa? Nah, referensinya apa Pak kalau suhu pemanasan harus tetap? Referensinya pada pemanasnya. Pemanas, kemudian logam yang mau dipatri tadi. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu rendah. Yang kalau terlalu rendah itu nanti bahan pengisinya menjadi kayak butiran-butiran es itu mengkristal. Kalau terlalu tinggi dia akan menguap bahan pengisinya. Jadi proses pematrian begitu. Jadi ada celah ya, dua logam yang akan mau kita hubungkan digandeng, itu kan ada celah, harus diisi oleh bahan pengisi. Nah, bahan pengisi itu yang nanti akan dilebur dengan melalui proses pemanasan. Nah, kalau terlalu rendah nanti bahan pengisinya ini nggak mau hancur, nggak mau lebur, malah mengkristal, bola-bola kecil. Kalau terlalu tinggi, ini akan malah menguap hilang, entah kemana. Nah, seperti itu. Berikutnya, agar memperoleh hasil patrian yang baik, kalian harus memperhatikan jarak celah dua logam induknya, logam 1, logam 2. Nah, misalkan mau dipatri disatukan, kalian harus benar-benar perhatikan celahnya ini. Lurus, yang jelas harus lurus sehingga nanti terjadi sambungan yang lurus. Kemudian usahakan sempit. Nah, sempit itu tidak terlalu lebar. Karena apa? Dari sisi kekuatan nanti akan lebih kuat, dari sisi kerapian tentu akan lebih rapi, dari sisi penggunaan bahan pengisi itu lebih sedikit. Nah, ini 4 hal ini yang harus kalian perhatikan agar memperoleh hasil pematrian yang baik. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami kita lanjut. Nah, sekarang kalau konsep dasar kalian tadi telah dipahami, sekarang masuk ke jenis-jenis pematriannya. Ada 2 kelompok besar. Yang pertama patri lunak, yang kedua patri keras. Patri lunak bisa kalian lihat seperti itu. Kalau boleh kita beri gambaran mengenai patri keras dan patri lunak ini, bedanya itu hanya di suhu pemanasan. Kalian perhatikan. Nah,
prosesnya sama, dia dipanasi, ya logam yang mau dilekatkan itu diberi bahan pengisi, dipanasi. Tetapi logam pengisi yang harus cair ini harus cair pada suhu di bawah 450 derajat Celcius. Cukup tinggi, tapi ini termasuk kategori baterai lunak. Nah, kapan digunakan? Jika diperlukan jalur sambungan yang kedap, tidak terlalu pejal, kemudian nantinya ini hasil sambungan ini tidak menerima suhu yang lebih tinggi dari 450 derajat. Cukup digunakan baterai lunak. Jadi ingat ya, baterai lunak ini digunakan dengan batasan suhu 450 derajat. Bahan pengisi pencairnya itu cair di suhu 450 derajat. Kapan itu digunakan? Ya, ketika kita akan mematri atau menyatukan dua buah logam yang sekiranya nanti logam ini tidak akan kena panas lebih dari 450 derajat. Untuk kebutuhan logam-logam yang kedap, kemudian yang sambungan yang kedap, sambungan yang pejal, itu bisa gunakan baterai lunak. Bagaimana dengan baterai keras? Kita lihat. Seperti itu baterai keras. Nah, kalau dilihat di penggambarannya seperti ini, baterai keras ya. Kita lihat dari sisi nyala apinya lebih besar, ya karena dia memang nanti suhunya di atas 450 derajat Celcius. Di proses pematrian ini nanti menggunakan suhu yang lebih tinggi dari baterai lunak tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya dari solder, baterai, kemudian las ini kan hampir mirip, semua bekerja intinya melekatkan dua buah media, dua buah logam, tapi perbedaannya hanya di suhu dan penggunaannya di sana. Kalau solder itu biasanya cenderung ke komponen-komponen elektronik ya. Tapi kalau kalian pernah melihat misalkan observasi pernah ke bengkel-bengkel dinamo listrik, ketika dia sedang melakukan reparasi komutator. Nah, komutator itu kan juga butuh penyolderan. Di sana itu juga lebih direferensikan untuk menggunakan baterai. Kalian lihat, makanya bisa dengan penyolderan di sana tapi tidak dengan solder listrik yang biasa dipakai di bengkel-bengkel elektronika, tapi dengan pematrian di sana. Baik, ini untuk baterai lunak dan baterai keras seperti itu. Nanti silakan dibaca pelan-pelan lagi lah, atau didengarkan pelan-pelan lagi agar bisa dipahami mengenai jenis-jenis pekerjaan pematrian yang kita golongkan menjadi baterai lunak dan baterai keras. Tentu saja ya alatnya jelas lebih berbeda, bahan pengisinya juga berbeda karena beda peruntukannya ya. Baik, kita lanjut terus begitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai peralatannya. Nah, tentu secara umum ya, ada alat pemanas dan membakar atau membakar, kemudian ada alat bahan pembersih flux. Flux ini secara umum digunakan untuk melapisi dan membersihkan bagian-bagian yang akan di baterai agar menghindari proses oksidasi. Kalau terjadi proses oksidasi akan menyebabkan korosi. Nah, ya ini biasanya memang yang flux ini spesifik untuk logam tertentu. Memang kalau dia untuk logam A ya sebaiknya digunakan untuk logam jenis A, tidak bisa untuk digunakan untuk logam yang lain. Nah, ini alat pemanas, alat pembersihnya, bahan fluxnya, ini termasuk dari bagian-bagian proses pematrian. Berikutnya, nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang flux ini memang
penggunaannya itu apa istilahnya spesifik untuk logam tertentu, maka kita memerlukan hal-hal detail mengenai pemilihan flux. Yang pertama ya tentu kita harus tahu informasi jenis logam apa yang mau disambung. Yang kedua kita harus tahu informasi proses penyambungannya seperti apa ini nanti, pakai patri lunak atau patri keras, karena terkaitnya dengan suhu penyambungan dan cairnya bahan pengisi yang akan dilapisi oleh flux tadi. Itu terkait dengan flux. Dan penggunaan flux yang tepat juga perlu kalian perhatikan. Flux harus dapat mengatasi oksidasi, jelas. Yang kedua, flux harus aslinya flux dapat ditambah air murni hingga berbentuk pasta dan dapat istilahnya seperti apa ya, seperti catkan nih loh pada permukaan yang akan disambung ya, seperti orang ngecat kan dilapiskan seperti itu dengan kuas. Nah itu bisa menggunakan pemakaian flux, bisa seperti itu pemakaiannya. Kemudian digunakan saat fluxnya itu masih lembab, atau juga bisa pemakaian flux itu dengan cara mencelupkan bahan tambah, bahan yang mau isikan ke celah sambungan ya, celah sambungan yang ke dalam flux tadi dicelupkan ke sana. Nah, itu untuk hal-hal yang perlu kalian perhatikan mengenai penggunaan flux ya. Nah, berikutnya setelah tadi kita bahas masalah pemanas atau membakar, flux, sekarang bahan pematri atau soldernya. Nah, karena tadi jenis patrinya kita bagi kelompok 2 ada patri lunak dengan patri keras, maka bahan patri atau soldernya juga kita kelompokkan menjadi 2. Bahan pematri lunak nanti ya ini sekarang ini yang akan kita bahas, dan nantinya kita akan bahas bahan pematri keras. Apa itu? Kita lihat. Bahan pematri lunak terbuat dari timah ya, yang terdiri atas timah dan timbel yang dicampur dengan perbandingan 1:1. Suhunya timbel murni itu 621 Fahrenheit, kemudian timah murni itu sekitar 250 Fahrenheit. Nah, di situ juga tampil mengenai apa itu yang bawah itu ya, bahan pematri lunak campuran antara timah hitam dan timah putih. Silakan dilihat perbandingannya di sana. Di situ terlihat perbandingan berapa timah putih, berapa timah hitam. Nah, tadi sudah kalian pelajari bahan pematri lunak. Sekarang kita pelajari bahan pematri keras. Banyak jenis bahan penyambung untuk patri keras sesuai dengan banyaknya jenis logam dasar yang akan disambung. Seperti tetapi yang paling banyak digunakan itu dari tembaga dan perak. Ada 4 macam bahan solder keras tembaga, yaitu solder keras tembaga sendiri, campuran tembaga timah, campuran tembaga seng, dan campuran tembaga nikel seng. Nah, sekali lagi ya, sebenarnya itu banyak jenis bahan penyambung untuk patri keras, tetapi yang paling sering digunakan itu dari tembaga dan perak. Tembaga terutama yang lebih banyak lagi. Nah, dari tembaga sendiri itu ada 4 jenis. Pertama memang solder keras tembaga murni tembaga, solder keras tembaga dicampur dengan timah atau solder perunggu, kemudian ada solder keras tembaga dicampur dengan seng jadi solder kuningan, ya kan? Kemudian solder keras tembaga dicampur dengan nikel, dicampur dengan seng. Bahan pembuatnya itu loh, ya. Bahan pembuat soldernya itu patri kerasnya. Nah, selain peralatan utama, tentu di dalam proses pematrian kita butuh peralatan bantu. Apa saja? Ya terutama ya di penjepit. Tentu tidak mungkin kita melaksanakan pematrian dipegang dengan tangan kita, karena itu akan berurusan dengan panas. Nah, kita nggak akan kuat, sehingga perlu alat bantu di antara penjepit. Macam-macam penjepit, ya klem,
termasuk di situ mungkin bisa kita pakai tang penjepit. Nah, palu besi kira-kira seperti apa gunanya? Palu besi digunakan untuk ya paling tidak untuk meratakan hasil apa istilahnya patrian, tetapi tidak boleh terlalu keras memukulnya, hanya untuk sewajarnya saja. Kemudian alat pemegang atau penyangga, ya untuk dudukan lah istilahnya dalam proses pematrian. Jadi di samping alat utama tadi, kita juga perlu alat bantu, dan saya kira beberapa diantaranya itu sudah familiar dengan kalian. Intinya alat bantu itu digunakan ketika proses pematrian, karena proses pematrian itu pada intinya adalah proses pemanasan bahan pengisi, sehingga itu akan menimbulkan efek panas berantai kepada logam yang akan dipatri, sehingga perlu kita alat bantu untuk memastikan bahwa proses itu berjalan dengan aman dan selamat. Jadi nggak mungkin kita pegang dengan tangan. Paham ya? Baik, lanjut. Kalau masih dipahami, kita lanjutkan. Nah, di samping tadi kita bicara masalah alat pematrian, alat bantunya, tentu saja kita perlu memperhatikan alat keselamatan kerjanya. Ya jelas pakai wear pack, jelas pakai helm kerja, kemudian kacamata pengaman itu pasti karena kita berhubungan dengan cahaya tinggi, cahaya yang menyilaukan, sepatu kerja wajib, sarung tangan iya, karena kita juga ada panas di sana, kemudian mungkin beberapa yang alergi terhadap cairan flux bisa terhindar alerginya karena kita memakai sarung tangan. Ini beberapa yang minimal ini yang perlu kita siapkan ketika kita bekerja proses pematrian. Nah, sekarang prosedurnya bagaimana? Prosedurnya tentu ya akan kita kelompokkan dalam 2 garis besar, yaitu bagaimana cara mematri lunak nanti ya, dan bagaimana cara nanti mematri keras. Untuk mematri lunak ya pertama ya tetap harus dibersihkan kedua benda atau logam yang mau kita lekatkan, boleh dengan kertas gosok sampai kalau itu cat-catnya itu terkelupas, lepas semua. Nah, kalau itu kita gunakan patri listrik ya dipanaskan dulu patrinya, kemudian beri pasta atau katakanlah air keras yang dilunakkan atau yang dijinakkan ya, atau memang air keras murni ya silakan, tapi hati-hati ya, hati-hati karena itu juga akan menyebabkan perih ke kulit biasanya. Kemudian dari patrinya itu kalau sudah panas, perhatikan nyala api ya. Kalau sudah berwarna hijau apa biru hijauan itu gitu ya, itu berarti tandanya itu sudah cukup panas. Nah, setelah itu bisa digunakan, kenakan itu berarti tempelkan bahan pengisinya kepada celah atau logam yang akan kita gabungkan atau yang kita lekatkan sana sampai nanti mencair. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah gerakan mematrinya ini memang bisa maju atau bisa mundur, tetapi pilih salah satu, nggak bisa maju mundur. Kalau maju saja, kalau mundur saja, itu loh, nggak boleh karena nanti akan mempengaruhi hasil pematrian. Nah, ini kemudian setelah proses itu terjadi, bisa kalian tekan-tekan dengan alat bantu tadi. Bisa gunakan sepotong kayu karena kayu itu kan tidak menghantar panas, agar sambungan menjadi lebih kuat lah atau benar-benar rapat. Jadi ini untuk prosedur mematri lunak. Bagaimana untuk mematri keras? Kita lihat. Tentu lebih lebih kompleks lagi, karena kalau patri keras itu biasanya memang digunakan untuk logam-logam yang memang nanti akan bekerja dengan intensitas penggunaan yang lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi, sehingga kita
kita putuskan untuk mematri dengan jenis patri keras. Tentu dari sisi kompleksitas pekerjaan lebih kompleks lagi. Apa saja ya kita lihat, kita memerlukan persiapan yang lebih banyak dari sekedar patri lunak. Kalau patri lunak ya ada alat patrinya, ada bahan pengisinya, ada logam yang mau disambung, dilekatkan, sudah proses panas dikerjakan, selesai. Tapi kalau patri keras, kalian lihat persiapannya juga harus benar-benar matang. Ada zat asamnya, selang gas teruji baik, katup pengurang tekanan, alat pemadam kebakaran, kacamata las ya, karena ini patri keras ini hampir mirip-mirip dengan las, kipas angin atau fan pengeluaran untuk memastikan ventilasinya bagus. Perlengkapan perorangan ini termasuk jaga tadi APD ya, APD. Ini dari sisi alatnya, persiapan alat. Persiapan bahannya bagaimana? Nah, persiapan bahan kalian lihat. Pastikan sirkulasi zat asam dan gas bakar itu enggak tersendat. Di selang-selangnya itu pastikan. Kemudian fluxnya pastikan ada. Kawat atau batang lasnya itu, batang patrinya itu sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian permukaan bahan dasar sudah, pemotongan sisi dan lain sebagainya. Ini persiapan, dari sisi persiapannya seperti ini untuk patri keras. Kemudian dari sisi penyolderannya, nah kalau dari sisi penyolderannya sebenarnya urutan pekerjaannya ini sebenarnya hampir sama dengan patri lunak tadi. Cuma kita lebih concern, lebih teliti lagi di sisi persiapan alat dan bahannya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ini dari sekian banyak ini, kalau dirinci tadi sebenarnya hampir sama dengan langkah kerja dari patri lunak. Dia punya bisa maju, bisa mundur, tapi penting pilih salah satu, tidak boleh maju mundur dalam proses pematriannya. Pertama tentu ya seperti tadi, kalau kalian lihat ya, diperiksa semuanya persiapan oke, peralatan bahan, peralatan perlengkapannya tadi sudah beres, kemudian di pengatur tekanan gasnya sudah oke. Ya setelah sudah ya tinggal dinyalakan, kemudian sampai diatur sampai nyalanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Setelah itu ya laksanakan penyolderan atau laksanakan pematrian. Ya sekali lagi geraknya maju atau mundur sesuai dengan keahliannya kita masing-masing. Nah, yang penting pilih salah satu lah ya. Nah, jadi silakan perhatikan ini urutan-urutan untuk patri keras. Baik, silakan dipahami apa yang kita pelajari hari ini. Kita tadi kalau dari awal sudah belajar bagaimana merakit dengan patri. Nah, sekali lagi kita sudah tahu konsep dasarnya, sama-sama menyambungkan. Ya, tetapi ini dengan proses pemanasan. Kesimpulannya kan begitu ya, pemanasan. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Bahan pengisi. Nah, itu titik leburnya harus lebih rendah daripada bahan logam yang akan diisi oleh bahan pengisi tadi, sehingga tidak ikut lebur. Nah, gambaran umumnya kalau kalian pernah di SMP-nya itu pernah melaksanakan praktikum soldering komponen elektronika ke PCB, ya hampir seperti itu, cuma beda tingkat pemanasan dan beda tingkat peruntukannya. Ini logam, benar-benar logam yang mau disambungkan, mau dilekatkan. Itu prinsip dasarnya. Termasuk juga tadi sudah kita pelajari jenis-jenisnya, ada patri lunak, patri keras, silahkan dipahami kembali. Kemudian peralatannya sudah kita bahas, bagaimana caranya sudah kita bahas. Nah, untuk lebih mengetahui pemahaman kalian, nanti di akhir ini akan saya berikan tugas, silahkan dikerjakan. Kita tetap buka komunikasi, kita buka diskusi. Jika kurang jelas bisa kalian tanyakan ke saya, akan saya berikan penjelasan baik via
kelas kita, Google Classroom kita, maupun di WA, silahkan. Kita akan terbuka menerima pertanyaan dari kalian, menerima masukan juga dari kalian, silahkan. Yang jelas harapannya saya adalah kalian bisa memahami ini, kemudian bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan, agar saya bisa tahu kelas ini bagaimana pemahamannya terhadap materi ini. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kalau bisa dipahami, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran bisa saya katakan selesai. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya minggu depan. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.